Selama diberlakukannya PPKM darurat di Kota Medan, bagaimanakah nasib perekonomian di salah satu kelurahan di kota ini? Saya Esa Rahmadi, selamat datang di Pecicilan Medan Dilema. Sejak diberlakukannya PPKM darurat di Kota Medan tertanggal 12 hingga 20 Juli 2021 dan terus diperpanjang hingga 24 Juli 2021, perekonomian masyarakat di Kota Medan, terkhususnya Kelurahan Kampung Aur, semakin menjerit. Seluruh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sudahkah maksimal? Tak tahu siapa yang akan tersudutkan dan akan semakin mual. Jalan ditutup, rezeki mereka putar balik. Begitulah sekiranya ungkapan hati masyarakat saat ini. Jualan di pusat pasar. Kalau ibu kayak mana ya, biasa aja sih semua karena sudah ada langganan kan. Cuma udah berapa hari, 2 hari belakangan ini seret ya. Kalau boleh tahu ibu jualan apa? Sarapan pagi. Oh, sarapan pagi. Kue-kue gitu, gorengan. Kalau di pasar, di pajak masih bisa jualan gitu? Masih bisa. Tapi tadi belum tutup. Kalau di ruko-ruko udah tutup. Oh, yang di ruko-ruko udah mulai ditutup ya? Oh, berarti kalau langganan bungkus lah mereka? Iya, main bungkus. Saya nggak makan di situ, main bungkus, kasih langsung. Sekarang masih jualan di pasar? Masih dikasih tadi izin? baru masih dikasih izin. Masih dikasih izin. Di rumah ibu nggak ada jualan juga? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Gimana bu, menurut ibu tentang PPKM ini bu? Apakah kebijakannya baik atau gimana dampaknya bagi ibu? Gimana ya? Nggak apa-apa. Nah, duduk situ Bu In, nanti ada yang ditanya juga Bu In, duduk situ. Tarik kursi Bu In dulu, tunggu deh. Sehari-hari kegiatan ibu apa bu kalau boleh tahu? Jualan. Jualan ya? Di atas. Oh, daerah kampung. Dekat Tiki. Dekat Tiki? Iya. Oh, jual apa bu kalau boleh tahu? Indomie, kedai kopi lah. Oh, kedai kopi ya. Kedai kopi harian ya. Kalau boleh tahu bu, dampak PPKM bagi jualan ibu, usaha ibu gimana bu? Aduh, sepi kali bang. Sepi ya? Tapi masih dikasih buka? Masih. Sampai? Semalam lah. Semalam kata anakku yang jualan kan, disuruh mejanya nggak boleh dipakai. Maksudnya disuruh susu. Nggak boleh duduk di situ. Iya, cuman bungkus saja. Itu mulai kapan bu? Semalam. Semalam? Oh, tanggal 13 ya? Juli ya? Kalau masalah dampaknya ya kena juga sih, dampaknya memang karena kan lagi sepi. Sepi ya? Bantuan pun nggak ada sama saya, pedagang kecil pun nggak. Masalah bantuan nih berarti. Bantuan belum ada dapat Belum ada. ke ibu. Kalau ibu-ibu yang lain ada beberapa dapat bantuan? Belum. Belum juga? Mana ada? Kalau ada bantuan masih dari orang desa juga nggak ada dapat bu? Kelurahan? Belum ada dapat. Mungkin belum nyampe ke tempat kami, tempat saya lah gitu. Iya mungkin. Soalnya kalau masalah bantuan di luar ada enggak juga sih gitu. Udah ada pun, udah nyampe pun yang lain. Soalnya tempat saya ya belum. Berarti di daerah rumah ibu belum ada, belum sampai gitu bu ya? Oh. Belum kan, Aur belum nyampe lah. Kalau soal masalah bantuan gitu ya? Pahit kali lah bang. Pahit bu ya? Iya, pahit kali. Udah apa namanya tutup gitu bu, apalagi orang biasanya ngopi di Medan nongkrong gitu kan bu, ngetem gitu kan bu, kayak gojek itu kan sekarang ada lagi lah. Kalau masalah bantuan dari pemerintah bu, udah ada ini dapat ibu? Gak ada, ibu dapat PKA aja. PKA? Tapi berasnya nggak keluar dari bulan 1 sampai sekarang. Dari bulan 1 tahun ini? Iya, berasnya belum sampai. PKA itu isinya ada apa aja bu? Uang. Oh, uang. PKH. Uang sama beras. Tapi berasnya belum ada sampai. Dari bulan 1 sampai sekarang. Udah bulan 7 bu ya? Ngambilnya semalam sampai bulan 9 kan? Yang dapat kemarin kan? Ada yang turun, ada yang turun. Batas pengambilannya sampai bulan 9 gitu? Iya, bulan 9 ini. Ini udah bulan 7 ya bu ya, udah mau habis. Enggak, maksudnya yang dapat, yang nggak dapat sampai bulan 9 berasnya. Nggak dapat bantuan. Nggak kerja lagi, lihat tutup ya. Semua cuma tutup nggak? Lompat. Semua. Awan, jangan mau dilawan. Awan. Numpang ikut ya.
saya masyarakat biasa. Dari tahun 90 saya tetap concern memperhatikan masyarakat, lingkungan agar lebih bersahaja lagi. Untuk bisa kami bersatu, kemudian menunjukkan kekompakannya, itu kita himpunlah dalam sebuah wadah yang waktu itu ada. Iya. Laskar Mandiri dulu. Laskar Mandiri dulu namanya Pak ya. Itu memang dampaknya kita lihat ke masyarakat luas. Iya. Terutama sekali kepada kami masyarakat yang ada di bantaran Sungai Deli. Nah, dengan adanya PPKM itu mungkin roda perekonomian masyarakat kami yang di bawah ini juga merasakan dampak dari efek PPKM darurat tersebut. Kami mau berbuat apa dengan PPKM ini pun kebingungan, sebab aturan yang dibuat oleh Pemprov tentang PPKM ini sangat-sangat memprihatinkan. Contoh, kita lihat sajalah di jalan, itu berapa penyekatan jalan sehingga mengganggu, menghalangi kami untuk beraktivitas. Kemudian kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kami di masyarakat Kampung Awur ini dengan adanya PPKM masih juga optimis, semangat bahwa PPKM darurat itu bukan adalah akhir dari segalanya. Ya. Iya. Tapi di sini rata-rata pedagang ya Pak, masyarakatnya Pak, bisa dibilang. Iya, kami berdagang menengah ke bawahnya. Menengah ke bawah gitu Pak. Bisa makan hari ini, bisa dapat hari ini, makan untuk besok satu hari. Nah iya Pak, itu Pak semalam Pak yang jadi dilema lah bisa dibilang kan Pak dari masyarakat. Ada beberapa ibu-ibu semalam Pak. Iya. Mereka kan berdagang, mencari makan harian di pasar, ada yang di warung pinggir jalan gitu kan Pak. Iya. Ada yang cerita tempatnya ditutup gitu Pak dari pagi dan ekonominya jadi agak ini gitu Pak. Nah mereka mengharapkan sebenarnya bantuan sebenarnya Pak dari pemerintah. Nah kalau Bapak nih bisa dibilang orang yang paling dekat ke kelurahan gitu kan Pak. Iya, bagaimana sebenarnya perihal bantuan yang ada kepada masyarakat Kampung Awur Pak? Ya, masalah bantuan itu relatif ya. Dan pemerintah saya rasa mempunyai aturan main dalam penyalurannya. Yang saya dengar untuk bantuan ke depan ini, mungkin masyarakat yang belum mempunyai PKH, Ya. dan dia itu mungkin masih PKH tidak dapat. PKH yang sudah dapat PKH itu tidak akan dapat. Tidak dapat bantuan lagi. Masyarakat yang tidak dapat apa-apa itu sudah didata oleh Kepling. Sehingga nanti ke depan mungkin pemerintah Kota Medan akan menyalurkan beras. Katanya. Oh, kata mereka seperti itu. Katanya. Gitu, dan Kepling sudah mengumpulkan KK dan KTP. Iya, semalam ada ginian Pak, datanya katanya pemberian bantuannya belum merata gitu kan. Belum Pak. merata. Tapi memang ada yang belum PKH begitu Pak ya, yang sudah dapat PKH tidak dapat bantuan lagi gitu. Iya, benar. Berarti memang loading lah, nunggu itu berjalan dulu baru nanti bantuannya turun lagi gitu Pak. Iya. Bagaimana sih sebenarnya lingkungan di bantaran Sungai Deli ini Pak menurut Bapak sepanjang Bapak sampai saat ini? Iya. Alhamdulillah saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada masyarakat ataupun warga untuk tidak buang sampah ke sungai. Masih kita mencari solusi agar membuang sampah itu tepat pada tempatnya. Sampai hari ini kita masih berbenah-benah untuk bisa mengoptimalkan membuang sampah itu siapa, ya, membuang sampah itu siapa, dan di mana, berapa dana yang harus kami bayar kepada petugas sampah. Oh, sudah mulai diorganisir lebih baik gitu Pak ya. Oh iya benar. Memang agak sulit sih Pak ya. Itu bisa jadi dilema juga sih sebenarnya Pak. Bagaimana masyarakat di bantaran sungai untuk bisa konsisten untuk membuang sampah pada tempatnya gitu Pak. Memang butuh waktu yang lama itu Pak. Butuh waktu yang lama. Saya hobinya memang concern kepada anak-anak dan masyarakat
untuk bisa kita berbuat yang terbaik buat mereka. Generasi Kampung Aur saya rasa cukup terkontrol, cukup bisa yang besar-besarnya mengakomodir adik-adiknya. Yang tua memahami bahwa anak-anak itu perlu didekati, perlu didampingi supaya dia tidak kehilangan arah. Kami baru-baru ini tanding bola dengan grup AK anak Kampung Aur. Alhamdulillah ya menang 4-0. Ya, 4-0. Inilah pemain bolanya nih. Sini. Nah, sini. Patir, sini. Gabung Dek, sini Dek. Iya, duduk aja sini. Ya, sini. Iya. Sini. Bisa ditanya bagaimana anak-anak ini main bola ketika melawan anak-anak panti asuhan kemarin tuh. Cak, sini. Patir. Kami main sama anak panti asuhan Di lapangan kuat sedikit. Star ya Pak? Ya. Oh, di lapangan Salstar ya? Ya Pak. Di sana semalam adik-adik menang ya? Menang Pak. Berapa kosong? Berapa kosong? 4-0. 4-0. Oke, mantap. Besok kompakan lagi. Iya. Oke? Apa grupnya? Nama grupnya apa? Aka. Apa? Aka. Aka. Apa tuh Aka? Anak Kampung Aur. Anak Kampung Aur, sip. Oke lah, tetap kompak ya sama kawan-kawan. Hal-hal positif gitu harus terus digerakkan. Iya. Itu mungkin Pak ya? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama kita berharap lah berarti nih Pak, PPKM ini cepat reda, COVID ini cepat bisa dikontrol, dan pemerintah Kota Medan khususnya bisa memperhatikan kawan-kawan yang ada di bantaran Sungai Deli ini, dan anak-anak ini bisa terus kompak dan orang-orang seperti Bapak terus ada selanjutnya nanti Pak. Iya, itulah yang saya harapkan. Sebab di masyarakat itu butuh penggerak. Di masyarakat butuh pengayom. Tuh, 2, 3. Aka, anak Kampung Aur. Betul, saya sendiri, nggak punya suami. Nah, terus terang aja saya katakannya kan, anak saya 3, emak 1 itu mau dihidupkan. Ya kalau bagi saya dampaknya susah lah. Saya membutuhkan kali harapan untuk bantuan untuk saya, itu aja. Karena juga penghasilan Ibu juga bukan penghasilan per bulan ya kan Bu, penghasilan kita per hari, per minggu gitu bisa dapat bayangannya gitu Bu. Kalau memang kayak di Uber terus, mau kayak mana kita hidup gitu ya Bu. Bener. Cepat berakhir lah Bang, kalau bisa dapat bantuan, aduh pening. Nggak usah lagi ada. Cepat berakhir ya Bu ya. Karena memang memang aturan itu harus dijalankan, cuman kita menjerit sebagai warga ya Bu ya. Seperti sudah tidak sanggup lagi gitu Bu ya. Kayak mana lagi ya kan? Lingkungan pun terdampak dari seluruh permasalahan ini. Semua masyarakat harus bahu-membahu menjaga kebersihan lingkungannya agar tidak mengundang penyakit. Masyarakat lanjut usia dan anak-anak juga harus diperhatikan, karena di usia itulah virus rentan untuk tertular. Apakah ini akan menjadi PPKM Endgame atau masih ada episode selanjutnya? Itulah sepenggal cerita tentang dampak PPKM darurat yang berada di Kota Medan, yaitu di salah satu kelurahan Kampung Aur. Saksikan terus Pecicilan Medan Dilema.